Ada Gema yang sepertinya nggak akan pernah benar-benar hilang. Gema dari cerita yang menolak untuk mati, yang terus berbisik di lorong-lorong waktu, melintasi samudra, bahkan generasi. Dan malam ini, kita akan dengarkan dua di antaranya. Tapi ini bukan sekedar cerita kan? Ini tentang obsesi kita, tentang sesuatu dalam diri kita yang rasanya terpanggil oleh kegelapan masa lalu. Kenapa sih pikiran kita bisa begitu terpaku sama teka-teki yang nggak terpecahkan? Mungkin karena di dalam kekosongan jawaban itulah kita justru melihat cerminan dari ketakutan kita yang paling dalam. Coba bayangkan, gemerlapnya Hollywood setelah Perang Dunia. Udaranya itu penuh sama mimpi dan asap rokok. Tapi di balik semua fasad glamor itu, ada sebuah bayangan yang sedang menunggu. Menunggu untuk menorehkan luka abadi di kota para malaikat. Sekarang kita putar waktu 3 dekade lebih maju, ganti gemerlap lampu Hollywood dengan neon Jakarta yang kayaknya nggak pernah tidur. Di jantung metropolis yang berdenyut kencang ini, sebuah penemuan yang sama dinginnya akan membekukan nadi kota. Nah, disinilah semuanya berawal. Bukan dengan ledakan, tapi dengan sebuah keheningan yang rasanya memekatkan telinga. Terjadi di 2 pagi yang berbeda, dipisahkan oleh samudra dan waktu. Jadi tanggal 15 Januari 1947, di sebuah lahan kosong di Los Angeles, seorang ibu yang lagi jalan sama anaknya, nemuin sesuatu yang bakal menghantui Amerika selamanya. Tubuh Elizabeth Short tergeletak begitu saja di rumput, dimutilasi dengan keahlian seorang ahli bedah yang gila. 34 tahun kemudian, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, 2 orang pemulung menemukan harapan di dalam 2 kotak kardus. Tapi isinya bukan rezeki, melainkan sebuah teka-teki yang brutal. 13 potong tulang dan 1 kepala yang menatap kosong ke langit kota yang sibuk. Setiap kejahatan itu kan selalu punya 2 pusat ya, si pelaku dan si korban. Tapi dalam kasus ini, identitas korban sama misteriusnya dengan pembunuh mereka. Yuk kita lihat lebih dekat siapa mereka sebenarnya sebelum nama mereka jadi sinonim dengan tragedi. Dan disinilah letak ironi yang paling tragis. Satu korban, identitasnya dieksploitasi habis-habisan sama media sampai jadi mitos, sementara korban yang satu lagi, wajahnya kita kenal, tapi namanya terhapus selamanya, seolah nggak pernah ada. Namanya Elizabeth Short, usianya 22 tahun, datang ke Hollywood dengan mimpi yang besar. Tapi, layar perak nggak pernah jadi miliknya, malah sebaliknya, media memberinya peran abadi, The Black Dahlia. Julukan ini dipinjam dari sebuah film noir yang lagi populer saat itu dan selamanya mengikat takdirnya ke sisi tergelap kota impian. Pria ini, sebaliknya, seperti hantu. Kita tahu detail fisiknya, masih muda, tingginya sekitar 165 cm, badannya agak gemuk, wajah dan sidik jarinya sengaja dibiarkan utuh sama pemburunya. Tapi, anehnya, setelah puluhan tahun, dia tetap jadi sosok tanpa nama, seorang John Doe dalam arsip kejahatan Indonesia. Oke, setelah penemuan yang mengejutkan itu, perburuan besar-besaran pun dimulai. 2 departemen kepolisian, di 2 negara yang berbeda, memulai sebuah penyelidikan yang kelak akan menjadi salah satu yang paling membingungkan dalam sejarah mereka. Di Los Angeles, kasus Black Dahlia ini benar-benar meledak. Polisi sampai menginvestigasi lebih dari 150 tersangka. Coba bayangkan, jumlah yang luar biasa besar ini nunjukin betapa panik dan luasnya pencarian mereka, benar-benar perburuan besar-besaran untuk menemukan satu sosok hantu. Tapi, sorotan media yang begitu besar itu justru jadi pedang bermata dua. Penyelidikan malah jadi tenggelam dalam kebisingan. Puluhan pengakuan palsu dari orang-orang yang cuma cari perhatian menciptakan kabut disinformasi yang tebel banget, yang akhirnya malah menyembunyikan jejak si pelaku yang sebenarnya. Nah, kalau di Jakarta ceritanya agak beda. Fokusnya bukan pada lautan tersangka, tapi pada satu sosok pelaku yang sangat-sangat presisi. Almarhum Munim Idris, ahli forensik legendaris kita, menggambarkan pekerjaan pelaku ini dengan semacam kekaguman yang mengerikan. Ini jelas bukan kerjaan amatir. Coba kita bedah sedikit metode si pelaku. Dia bekerja cepat, cuma butuh 3-4 jam. Dia sangat metodis, pakai alat yang tepat seperti gergaji besi, dan yang paling bikin merinding, dia seolah menantang. Dengan membiarkan wajah dan sidik jari utuh, dia seakan bilang, "Ini korbanku. Sekarang coba temukan aku." Tahun demi tahun berlalu, kasus-kasus ini pelan-pelan berubah dari berita utama jadi arsip yang berdebu. Tapi kenapa? Kenapa 2 kejahatan yang begitu brutal ini gak pernah nemu titik terang? Jawabannya ada di 2 hal yang berbeda, waktu dan hukum.
Untuk Black Dahlia, kasusnya itu perlahan-lahan jadi cold case. Petunjuk mengering, saksi-saksi menghilang di telan waktu, dan kebenarannya terkubur di bawah lapisan tebal kebohongan dan rahasia kota itu. Jadi, musuh utamanya di sini adalah waktu. Kalau untuk kasus Setiabudi 13, akhir dari perburuannya itu jauh lebih formal. Jadi gini, di Indonesia itu ada konsep hukum yang namanya masa kedaluarsa. Ini pada dasarnya adalah batas waktu yang ditetapkan undang-undang untuk menuntut sebuah kejahatan. Menurut pasal 78 KUHP, untuk kejahatan yang ancamannya hukuman mati atau seumur hidup, batas waktunya adalah 18 tahun. Artinya apa? Artinya, di tahun 1999, pintu keadilan untuk si pria tanpa nama itu tertutup rapat, selamanya. Bahkan, kalaupun si pembunuh muncul hari ini dan mengaku, hukum nggak bisa lagi menyentuhnya. Jadi, ya, kedua kasus ini berakhir tanpa jawaban. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Justru sebaliknya, di dalam keheningan itulah gema mereka jadi semakin keras, berubah dari sekedar catatan kriminal menjadi sebuah mitologi modern. Salah satu alasannya adalah kita terpesona oleh kekejian yang nggak masuk akal. Pikiran kita itu sulit menerima kalau kekerasan se-ekstrem itu bisa terjadi tanpa motif yang jelas. Karena nggak ada penjelasan, kita jadi terpaksa untuk terus bertanya. Kita juga ikut meratapi jiwa-jiwa yang identitasnya seolah direnggut. Elizabeth Short, hidupnya cuma jadi karikatur media. Pria Setiabudi, eksistensinya dihapus, bahkan namanya pun hilang. Nah, kekosongan yang mereka tinggalkan inilah yang menarik kita masuk. Dan pada akhirnya, ini semua tentang keadilan. Saat sebuah cerita nggak punya akhir, nggak ada resolusi, kita merasa ada sesuatu yang salah dengan tatanan semesta. Jadi kita mencoba mengisi kekosongan itu dengan teori, dengan buku, dengan film, berharap bisa menulis akhir cerita yang nggak pernah ada. Jadi mungkin pertanyaan sebenarnya bukan lagi siapa yang melakukannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa kita? Kenapa kita, puluhan tahun kemudian, di belahan dunia yang berbeda, masih setia mendengarkan gema sunyi mereka? Mungkin karena dalam misteri mereka, kita menemukan pengingat abadi tentang betapa rapuhnya hidup dan tentang dahaga kita yang tak akan pernah terpuaskan akan sebuah jawaban.